Drama panas antara Gianluigi Donnarumma dan Paris Saint-Germain kini memasuki babak akhir. Jawaban teka-teki masa depan sang kiper kini mengarah ke Manchester City. Kesepakatan hampir tersegel antara kedua belah pihak. PSG sebelumnya mematok harga yang cukup tinggi, namun deadline yang semakin mepet akhirnya membuat PSG berani menurunkan harga. Tujuan mereka adalah menyingkirkan Donnarumma secepatnya sebelum deadline day. Starting 11 Moment kali ini membahas drama Donnarumma yang temui babak akhir pindah ke Manchester City dengan harga lebih murah. Simak selengkapnya. Drama antara Gianluigi Donnarumma dan Paris Saint-Germain sendiri pada awalnya bermula dari situasi kontrak yang berjalan rumit. Meski sang kiper tampil gemilang dan berperan besar dalam keberhasilan PSG meraih gelar Ligue 1 dan Liga Champions, namun posisinya kini justru mulai diguncang ketika pembicaraan perpanjangan kontrak berjalan buntu. Donnarumma sejatinya sudah menunjukkan komitmen untuk bertahan di Paris, bahkan dengan bersedia menerima pengurangan gaji. Namun Enzo Raiola selaku agen menyebut bahwa pihak klub mendadak mengubah syarat yang sebelumnya telah disepakati. Ini akhirnya menimbulkan ketegangan awal antara kedua belah pihak. Situasi semakin panas ketika PSG secara mendadak bergerak cepat mendatangkan Lucas Chevalier dari Lille. Langkah ini memberi sinyal kuat bahwa manajemen sudah menyiapkan pengganti kalau Donnarumma tetap ngeyel. Kondisi tersebut pun jelas membuat posisi kiper Italia itu makin goyah. Apalagi di saat negosiasi kontrak tak kunjung menemui titik terang. Bagi Donnarumma dan timnya, perubahan sikap mendadak dari PSG terasa sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap kontribusi sang pemain. Puncak awal konflik terlihat ketika Donnarumma secara mengejutkan dicoret dari skuad untuk laga UEFA Super Cup melawan Tottenham Hotspur. Keputusan pelatih Luis Enrique dijelaskan sebagai bagian dari strategi baru di mana ia menginginkan kiper yang lebih cocok dengan gaya permainan berbasis penguasaan bola. Namun, dari sudut pandang Donnarumma, pencoretan itu datang tanpa penjelasan personal, sehingga ia merasa diabaikan begitu saja oleh klub yang sudah ia bela selama 4 tahun. Langkah PSG ini memicu reaksi keras dari kubu Donnarumma. Sang kiper merasa perlakuan tersebut tidak adil, sementara agen Enzo Raiola menyebut klub telah memperlakukan kliennya tanpa rasa hormat. Sementara Donnarumma tengah terlibat dalam drama panas dengan Paris Saint-Germain, Manchester City di sisi lain tengah menghadapi situasi pelik di sektor penjaga gawang mereka. Ederson Moraes, kiper utama yang selama ini bertahun-tahun menjadi fondasi pertahanan The Citizen, kini dikabarkan akan hengkang setelah mendapat minat serius dari Galatasaray. Ketertarikan klub Turki itu membuka peluang besar bagi Ederson untuk meninggalkan Etihad, sehingga posisi kiper Man City semakin genting. Manchester City sendiri sebenarnya sudah mencoba mengantisipasi hal ini dengan mendatangkan James Trafford. Kiper muda asal Inggris itu awalnya diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang. Sayangnya, kepercayaan terhadapnya kini mulai goyah, terutama setelah Trafford melakukan blunder fatal dalam laga kontra Tottenham Hotspur yang berujung pada kekalahan telak The Citizen 2-0 atas The Lily Whites. Kondisi tersebut membuat City kini berada dalam dilema besar. Melepas Ederson tanpa jaminan pengganti yang sepadan tentu akan sangat beresiko. Apalagi tim asuhan Pep Guardiola memiliki target mengembalikan dominasi domestik sekaligus kembali menantang gelar Liga Champions. Situasi inilah yang membuat nama Donnarumma mulai dikaitkan dengan City. Menjadi solusi instan yang bisa menutup kekosongan apabila Ederson benar-benar memutuskan untuk hengkang. Rumor ini pun semakin diperkuat dengan statement agen Donnarumma alias Enzo Raiola yang sebelumnya juga sempat memberikan bocoran bahwa kliennya kemungkinan besar akan pindah ke Liga Inggris. Bahkan beberapa laporan menyatakan kesepakatan personal sudah terjalin antara kedua belah pihak. Meski nama Gianluigi Donnarumma santer dikaitkan dengan Manchester City, namun klub mantan juara Premier League itu dikabarkan belum bisa melangkah lebih jauh tanpa adanya kejelasan dari masa depan Ederson. Seperti yang kita ketahui, Ederson kini sedang diminati serius oleh Galatasaray. Dan hanya jika transfer itu benar-benar terjadi, barulah The Citizen akan membuka jalan untuk merekrut Donnarumma.
Dengan kata lain, kepindahan sang kiper Italia ke Etihad sepenuhnya bergantung pada keputusan Ederson meninggalkan Manchester. Selain faktor kepastian Ederson, isu finansial juga memainkan peran besar dalam transfer ini. PSG awalnya mematok harga Donnarumma di angka sekitar 40 juta euro. Angka yang sangat besar, bahkan bagi Manchester City sekalipun. Oleh karena itu, The Citizen hanya bisa melakukan transfer ini dengan uang penjualan Ederson. City masih mencari kesepakatan di angka yang lebih rendah di kisaran 30-35 juta euro. Meski tawaran untuk menurunkan harga dari Manchester City sebenarnya sulit untuk dilakukan. Namun Paris Saint-Germain kini mengambil langkah drastis terkait masa depan Gianluigi Donnarumma. Klub asal Paris itu dikabarkan bersedia menurunkan harga jual kiper Italia tersebut ke level yang diinginkan Manchester City, yakni sekitar 30 hingga 35 juta euro. Padahal sebelumnya PSG mematok bandrol lebih tinggi, mendekati 40-50 juta euro. Namun, dengan kontrak Donnarumma yang hanya tersisa 1 musim dan bursa transfer yang hampir ditutup, PSG memilih jalan pragmatis, yakni lebih baik melepasnya sekarang dengan harga miring daripada beresiko kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Keputusan PSG ini juga dipengaruhi oleh kedatangan Lucas Chevalier dari Lille. Dengan adanya kiper baru yang sesuai dengan rencana taktik Luis Enrique, posisi Donnarumma kini semakin terpinggirkan. Itulah sebabnya manajemen PSG tidak mau menunggu tawaran tinggi, melainkan berfokus agar Donnarumma bisa segera laku sebelum deadline bursa transfer. Bagi Manchester City, situasi ini sangat menguntungkan. Klub asuhan Pep Guardiola kini memiliki peluang untuk mendapatkan kiper kelas dunia dengan biaya lebih rendah dari harga pasaran. PSG sendiri berharap kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat, sehingga saga transfer Donnarumma berakhir sebelum bursa resmi ditutup. Dengan kondisi ini, segala tanda mengarah pada potensi perpindahan besar jika City segera mengunci kesepakatan dan Ederson benar-benar membuka jalan dengan kepergiannya ke Galatasaray. Manchester City, seperti yang kita tahu, berada dalam situasi yang membuat mereka sangat membutuhkan sosok kiper sekelas Gianluigi Donnarumma. Jika Ederson benar-benar meninggalkan Etihad untuk bergabung dengan Galatasaray, City akan kehilangan figur utama di bawah mister yang selama ini menjadi salah satu kunci permainan Pep Guardiola. Dalam skenario tersebut, kehadiran Donnarumma menjadi sangat vital karena ia bisa langsung mengisi peran sebagai penjaga gawang utama dengan kualitas top Eropa. Dengan tambahan James Trafford sebagai pelapis, City masih akan memiliki kedalaman skuad yang memadai meski Stefan Ortega sudah dipastikan hengkang. Namun urgensi City tidak berhenti sampai di sana. Bahkan jika Ederson akhirnya bertahan, Donnarumma tetap dipandang sebagai investasi jangka panjang. Usia Ederson kini sudah menginjak 32 tahun, dan meskipun kiper biasanya bisa bermain lebih lama dibandingkan pemain outfield, klub sebesar City selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Donnarumma yang masih berusia 26 tahun bisa dipandang sebagai kandidat ideal untuk menjadi suksesor Ederson, sehingga City tidak akan gugup mencari pengganti lagi di masa depan. Dari sisi teknis, Donnarumma juga menawarkan profil yang berbeda. Ia adalah kiper dengan postur besar dan kemampuan shot stopping yang menonjol, sekaligus memiliki pengalaman di level tertinggi, termasuk membawa Italia juara Euro 2020 dan PSG menjuarai Liga Champions. Kehadirannya akan memberi rasa aman bagi lini belakang City, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Selain itu, keberadaan Donnarumma juga akan menambah iklim kompetisi sehat di dalam skuad. Trafford bisa berkembang tanpa beban menjadi pilihan utama karena ada Donnarumma sebagai starter. Sementara Donnarumma sendiri mendapat tantangan untuk menjaga performa terbaiknya. Dari perspektif manajemen, langkah ini adalah investasi strategis. City menutup potensi celah yang bisa muncul di sektor paling vital dengan mendatangkan kiper berkelas dunia pada harga yang relatif terjangkau. Itu dia Football Lovers, pembahasan mengenai akhir drama Donnarumma yang akan gabung Man City dengan harga murah. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga 30-35 juta euro layak untuk Donnarumma? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita terbaru sepak bola lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.